pemirsa. Saya berada di gedung DPRD Labuan Batu Selatan yang berada di Jalan Hadungu, Gunung Juang. Saya di sini melakukan liputan adanya rapat tertutup dari gabungan DPRD Labuan Batu Selatan dengan instansi terkait dengan perusahaan BUMN dan swasta. Nah, sampai saat ini kita belum mengetahui apa tujuan rapat tersebut, mengapa tertutup. Nah, untuk itu mari kita tunggu penjelasan dari Bapak-Bapak DPRD bahwasanya rapat ini masih berjalan di gedung di ruang rapat Banggar yang berada di belakang saya ini. Oke, kita tunggu penjelasan berikutnya kenapa rapat ini tertutup. Terima kasih. Selamat sore Pak Ketua DPR. Selamat sore. Terkait agenda tadi kami dari sementara rekan media ini tahu dalam rangka apa kita hari ini mengadakan SDG tentang perusahaan yang ada di Labuan Batu Selatan, termasuk perkebunan kelapa sawit, juga PKS yang ada di Labuan Batu Selatan, guna untuk mempertanyakan legalitas tentang daripada perkebunan dan PKS tersebut untuk muatannya ke PA di Labuan Batu Selatan. Jadi artinya kalau sudah terdaftar izin dan legalitasnya, tentunya PAD-nya mereka itu akan memenuhi syarat untuk pembayarannya terhadap pendapatan Labuan Batu Selatan. Nah, begitu banyak perusahaan yang ada kita di sini, kenapa kita adakan itu RTP? Mengingat daripada PAD kita kurang maksimal apa yang kita inginkan pada waktu itu. Jadi panjang rapat RTP tadi apa saja yang dibahas? Yaitu termasuk izin lokasi atau memang perpanjangan HGU mereka, termasuk ABD ya. ABD biasanya kalau perusahaan ini yang masuk ke ke kabupaten kita adalah termasuk ABD, PLN PLN ya, non PLN ya. Termasuk juga pajak reklame ya. Ini akan kita buat lagi perda baru, termasuk parkir ya, parkir di PKS kita juga di Indomaret juga sudah kita buat, itu perda inisiatif daripada DPR. Perusahaan-perusahaan yang hadir tadi itu dari perusahaan mana? Ada 12 yang kita undang, semua orang itu datang dan semua daripada pemaparan kita dan pemaparan daripada beliau adalah patut terhadap aturan-aturan yang harus kita buat di Labuan Batu Selatan. Ya, saya lihat tadi ada perusahaan plat merah dan swasta, itu bisa dijelaskan sedikit perusahaan mana? Kalau dia perusahaan itu artinya dia negara termasuk PTPN, itu artinya ada legalitasnya sudah dari terbitnya dengan surat tahun 2024 kemarin itu ada, termasuk perkebunan ini PTPN 3 ini sudah proyek strategi nasional. PSN itu ke arah mana itu? Kira-kira bisa dibuat PAD atau tidak secara kasar peraturan atau hukum? Ini masih dalami, kita akan mengundang daripada tim daripada ini ahli bagaimana orang itu memindahkan artinya BPHTB-nya itu kok bisa dia ke terus ke ini proyek strategi nasional ya. Kalau memang itu dilakukan maka akan kita dirugikan juga dari BPHTB kan begitu. Namun tadi Kabak Hukum juga dari Dinas Pendapatan juga dari perizinan akan memperdalam dalam masalah itu dan mempertanyakan nanti ke biro daripada provinsi. Satu lagi Pak, kan hadir tuh beberapa PKS yang ada di situ. Ya. Selain izin itu kira-kira apa yang dominan yang belum selesai di dalam identitas perusahaan satu PKS? Apalagi sekarang ini ada 2 perusahaan yang baru PKS, baik dari Brondol ataupun perusahaan yang ada di pusat. Kira-kira hasil dari pertemuan tadi rapat tadi itu kira apa temuan yang terganggu dengan Nah, tentunya semua perusahaan itu sebelum mendirikan mereka sudah urus. Namun ada beberapa perusahaan itu dan pabrik itu masih baru, artinya seperti limbah. Kalau itu limbah itu tentu dibidangi oleh DLH kita. Apakah memang itu limbah sudah bisa dibuang atau memang sudah masih belum atau memang masih perlu lagi penelitian ya. Termasuk tadi ada satu perusahaan perusahaan Brondolan. Ya. Mereka itu belum sampai beroperasi 3 bulan. Karena katanya tadi penyampaian dari DLH itu sudah ada 6 bulan baru bisa kita teliti daripada hasil limbah mereka.
Termasuk juga ada kawan-kawan kita tadi di PT Kuala Mas, Mampang. Tadi ada sedikit agak pembicaraan itu alot dengan masyarakat yang disampaikan oleh Pak Haji Lahmudi, kebetulan anggota dewan dari sana. Waktu itu ada kesepakatan mereka dengan pabrik bahwasanya limbah itu boleh diambil oleh masyarakat untuk menambah daripada penghubungan daripada masyarakat di sana. Berarti kesimpulannya terkait hal ini memang sudah disepakati RDP ini tertutup. Hal-hal yang nggak perlu. Ada, karena ya bagaimana kita kan ada serba, mungkin ada yang belum lengkap. Mereka itu kan artinya nanti takut melebar kemana-mana. Kita kan hanya memberikan saran supaya itu memperlengkapi. Berarti yang hari perusahaan tadi itu masih ada perusahaan yang belum dilengkapi semua. Ada, masih ada. Jadi kedepannya gimana? Kami meminta dokumen itu dilengkapi pada hari Senin nanti, dan akan diadakan lagi RDP dengan hari yang ditentukan karena beberapa agenda kita ini dalam bulan ini masih banyak. Dan sifatnya tertutup juga. Dan sifatnya nanti tertutup, dan setelah nanti mereka menyampaikan itu umpamanya sudah selesai dalam legalitasnya, nanti kita terbuka untuk semuanya. Kita sampaikan kepada masyarakat supaya ada kecurigaan masyarakat kepada kita. Terima kasih sementara. Ya.